warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana, NIM 182022 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018A. Di sini saya akan menerangkan tentang ekonomi publik. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai, publik, masyarakat, pemerintah maupun negara, seperti kebijakan subsidi, pajak, regulasi, deregulasi, nasionalisasi, privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijaksanaan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya, lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain, yang pertama yaitu menetapkan kerangka hukum legal framework yang melandasi suatu perekonomian. Kedua, mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi atau pajak. 3. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi. 4. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan. 5. Meredistribusikan atau membagi ulang pendapat dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya. Beberapa landasan ekonomi publik. Yang pertama yaitu masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro, distribusi produksi, alokasi konsumsi, inflasi, kapasitas produksi atau pertumbuhan. Sistem perekonomian berkaitan dengan siapa, yaitu antara lain pemerintah atau bukan, atau sebagaimana keputusan ekonomi yang diambil melalui perencanaan terpusat atau mekanisme yang harga. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian semakin konvergen atau cenderung mendekat satu terhadap yang lain, yakni secara umum swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan, pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut. Maka seyogyanya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini bahwa memang mampu. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis bersifat sahih. Analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap. Yakni deskripsi kegiatan pemerintah dan dalam perekonomian, telaah konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, ditinjau atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijaksanaan publik. Jenis kegiatan pemerintah antara lain, yang pertama adalah menyediakan sebuah tenaga kerja. Kedua, memproduksi barang dan jasa. Ketiga, mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat atau swasta. Keempat, membeli barang dan jasa dari sektor privat, kemudian menyalurkan ke perusahaan dan rumah tangga. Terima kasih, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.